Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di chapter Tomang ini ya Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada adalah anugerah Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di tempat ini kami juga boleh sharing firman Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan urapan yang baru. Biar apa yang disampaikan adalah isi hati Allah buat kita semuanya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya ya. Wah, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya merasa sukacita setiap kali berada di Tomang nih. Apalagi ketemu banyak dengan teman-teman lama. Sejak awal full gospel tahun berapa 84, 86 ya. Ada Pak Handoyo dan diteruskan yang lain-lain semua. Ini adalah suatu habitat saya yang dulu ya. Waktu itu Pak Ardian dan lain sebagainya pergi land live kemana-mana. Itu suatu kenangan-kenangan indah ya. Dan chapter ini terus berkembang. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat nama Tuhan Yesus. Ya, topiknya yang saya ambil memang mungkin kurang familiar ya. Didengar. Eternity. Kekekalan. Waktu saya lagi nyusun topik ini, saya sempat berbicara sama rekan saya. Saya mau bicara ini, kekekalan nantinya apa ya, berapa waktu yang lalu. Terus dia bilang, eternity mah itu mah buat orang-orang yang udah pada tua katanya. Kalau yang muda-muda mah kayaknya kurang cocok gitu ya. Apalagi kalau banyak anak-anak muda begitu ya. Bikin rasanya, waduh ini ngomong apa sih begitu ya. Karena apa dia bilang? Beberapa waktu yang lalu ada satu pengusaha besar, anaknya udah di sekolahan di Amerika, dan dia akan diwariskan perusahaan. Tapi begitu dia balik, dia bilang, Papa, saya tidak mau. Loh, kenapa? Papa yang kaget. Padahal sudah dipersiapkan. Saya mau memilih eternity, kekekalan hal-hal yang rohani. Jadi dia udah tolak. Nah bapaknya konseling dengan rekan saya itu. Makanya dia ngomong gitu itu nggak cocok. Gitu. Padahal eternity ini terjadi kapan saja ya. Ya seperti lagunya itu yang sering saya suka itu One Day at a Time ya. More at a Time ya itu ya. Yang suka dinyanyikan oleh anaknya, anak Tuhan yang luar biasa sekarang begokan tuh. Budiman Ranti. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Nah, artinya kemarin tuh udah lewat, tapi besok tuh belum tentu milik kita kan. Arti kekekalan tuh sewaktu-waktu bisa menyergap kita, siapa saja. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda, umurnya mungkin sekitar 19-20 ya, mungkin tahun lalu tuh. Wah sehat, kuat, dan cerdas. Dia sudah diterima di Harvard University di Amerika, one of the best university gitu ya. Saya ketemu orang tuanya karena dia dipanggil Tuhan. Tinggal berapa minggu lagi dia akan berangkat, dia habis nge-gym, habis sehat, kuat, pulang, tidur dan never wake up again. Gak bangun lagi. Jadi kekekalan ini menyangkut semua umur. Ya. Mulai dari baby sampai yang tua bangka. Kenapa dibilang tua bangka saya nggak tahu deh ya. Sampai tua gitu. Begitu lahir dia udah berhak untuk masuk dalam kekekalan. Amin. Ya. Lanjut. Nah kita tahu kalau saya tanya, Anda mau masuk ke kekekalan? Jawabnya apa?
Mau? Mau tidak mau? Harus mau. Kalau tapi kita mesti tanya, kekekalan itu ada dua kan? Mati kekal dan hidup kekal. Bukan mau tidak mau lagi tuh Pak Heri. Tapi kita mau yang hidup kekal ya. Kita tahu ini semua hidup kekal adalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di mana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan ya. Dan sebaliknya kalau hidup yang mati kekal, neraka. Banyak orang gak percaya loh neraka. Gak mungkin dia bilang, Tuhan tuh maha kasih. Wah dia tuh maha pengampun. Itu obrolan omong kosong. Banyak yang menyadari, ya itu sebagai nakut-nakutin aja. Tapi enggak, Tuhan tuh baik. Pada akhirnya semua itu akan ke surga. Hati-hati saya katakan. Hati-hati kalau kita lihat Yesus sendiri kasih perumpamaan dikatakan antara orang kaya dan Lazarus itu kan, itu jelas. Satu di alam maut, satu di hidup yang kekal. Dan mereka bisa ada wifi itu ya, waktu itu ya. Bisa lihat saling pandang, padahal ada batas yang tidak bisa diterseberangi antara neraka dan surga. Dan si kaya itu begitu menderita, bahkan minta pada Bapak Abraham di sana, di mana Lazarus ada dalam pangkuannya, tolong cucukkan setetes air untuk lidah. Aku kepanasan, aku menderita, dan seterusnya seperti itu. Jadi neraka itu so pasti, surga itu so real. Ya. Jadi kita jangan meragukan itu semua. Kita harus waspada seperti itu. Lanjut. Nah ini ada satu ayat yang menarik gitu ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 ini. Yang bunyi demikian, ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Kita tahu ya, ayatnya terkenal. Ya, apalagi kalau buat hamba-hamba pendeta dan lain sebagainya. Kalau lihat orang lagi dalam keadaan struggling ya, dalam perjuangan hidup. Sabar, segala sesuatu indah pada waktu. Sering ya, ayatnya ini dipakai ya. Dan kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah tepat waktu. Indah pada waktunya berarti tidak terlalu cepat dan juga tidak terlambat. Pas, tepat waktu. Nah ini yang saya mau katakan. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Garis bawahi, memberikan kekekalan ya. Jadi setiap manusia punya kesadaran bahwa hidup tidak berhenti pada kematian. Saya kalau biar hidup tidak berhenti pada kematian ini, saya ingat satu jemaat ya. Dia dalam keadaan kritis. Dia ada di dekat Siloam Karawaci, jadi Pak tolong didoakan. Ya saya doakan ya. Kebetulan jauh ya, jadi sedang dilarikan ke rumah sakit di Siloam. Terus sampai di sana sadar, dia masih bisa ngobrol sama istri, anaknya walaupun dalam keadaan ya mungkin sesak napas dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dipanggil Tuhan. Wah terjadi di ruangan itu tangisan yang luar biasa. Sang istri, sang anak, papa jangan pergi dulu, kita belum siap. Anak-anaknya semua menangis itu. Akhirnya dokter, dia lihat begitu. Sudah dah, pergi. Sana, asal mau doa tuh di kapel sana, doa. Kita akan kerjakan dulu. Ya. Jadi dia kasih apa? Gak lama suster datang, sudah stop ya. Stop, jangan nangis ya. Sudah sehat kembali. Udah sadar kembali. Wow. Akhirnya sang istri datang dengan ada melelehkan air mata. Dia bilang, kenapa lu nangis? Wah papa gimana sih? Gue udah enak-enak di sana loh. Dia ngomong gitu. Nah terus
Setelah ketemu saya tanya sama dia, kita mau mengintip apa tuh surga kira-kira ya, kekekalan di sana ya, kita ngintip ya dari orang yang pernah mengalami life after death ya, kehidupan setelah kematian ya. Dan saya tanya, Anda selama beberapa menit itu ya, detik atau menit itu ya, sesaat itu ya dinyatakan sudah meninggal, Anda ada di mana? Ada di mana? Oh ya, begini Pak, dia bilang. Saya begitu tutup mata dia melihat, dia berada di taman bunga. Oh, semua indah. Dan lihat ada seorang yang jubah putih, saya tahu tuh Yesus menyambut saya, dia bilang. Ini kesaksian dia ya, dia cerita langsung sama saya. Oh ya. Terus saya diajak jalan di padang yang indah sekali. Begitu kita mau masuk gerbang, terus orang yang berjubah putih dia nengok, dia bilang, udah balik sana, belum waktunya tuh, anak istri masih pada nangis menanti kamu, begitu. Jadi dia balik, dia bertahan 3 tahun, kemudian baru dia meninggal gitu. Ya. Jadi di situ kita bisa melihat, ada mengintip, ada apa ya, ada kekekalan. Dan kekekalan ini ditanamkan pada setiap manusia. Karena kita tahu ketika manusia diciptakan, Adam dan Hawa, itu makhluk kekal awalnya. Itu dihembuskan, dibuat, dirancang, yang lain jadilah ini, jadilah itu Tuhan. Tapi kalau manusia dirancang, dibentuk, ya, patung dari debu tanah, terakhir dihembuskan, dia hidup. Jadi ada kekekalan, ada roh Allah. Tapi ketika dia makan buah terang, dia mati, terputus hubungan dengan Tuhan. Ya, tapi di dalam hati tetap ada tuh kekekalan. Dan ini tidak bisa diisi dengan apa? Dengan jabatan, harta, ya, apapun juga yang bisa memuaskan kita. Banyak orang-orang yang mungkin kaya raya apa, tapi kosong ya. Segala sesuatu dia mungkin miliki, tapi ada sesuatu yang kosong. Dan itu hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Kita lihat lanjut. Nah ini apa yang dikatakan Salomo, ini terkenal seorang yang super kaya, raja yang super kaya. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2 dikatakan kesia-siaan belaka. Maka kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Saya kalau lihat kata-kata bahasa Inggris, saya ingat Pak Hakim Gani dulu. Ya, rekan kita zaman dulu ya, saya selalu dulu trio tuh, Pak Teddy Arman, Hakim Gani, sama saya tuh kalau pergi land lift bertiga aja. Lu yang jadi WL, lu yang khotbah, lu yang visi misi, ganti-ganti tuh. 3, ke Purwokerto, ke Batam, kemana, itu tahun 80-an mungkin ya. Dia selalu dia bilang, vanity of vanities, all is vanity. Nah, dia kutip daripada ini. Jadi saya ingat kalau dia bilang vanity, oh iya, kata-kata dia itu. Ya. Jadi di sini dikatakan semua itu sia-sia. Raja Salomo kurang apa? Pernah ada yang ngitung, wah kekayaannya udah miliar dolar ya, wah triliun nggak tahu dah, banyak. Pernah ada yang hitung angkanya udah nolnya panjang. Istrinya ada berapa? Sama plus selir ceceng ya, 1000. Tapi di akhir hayatnya dia katakan seperti itu. Vanity of vanities, all is vanity. Ya, jadi semua itu sia-sia. Ya, yang kita kejar adalah kekekalan. Tadi saya ngomong, begitu duduk tadi kan saya cari Alex. Loh Alex kok nggak datang, pesaksi dalam hati begitu datang. Alex, kalau lu nggak datang gua nggak naik ke atas nih bang, ya. Saya bercanda gitu. Terus di atas dia duduk, vanity itu, internet itu apa? Kekekalan. Ah iya betul. Ya. Kita udah pada tua-tua kita mesti mikir. Enggak banyak yang muda, tua muda tetap sama ya. Ya lanjut. Nah ini,
Ini ada apa? Gambar apa? Batu nisan ya. Di atas batu nisan tuh biasanya tertulis apa? Kata-kata apa? Tiga huruf. Yang biasanya RIP ya. Rest in peace. Betul ya? Bisa nggak itu jadi rest in pressure? Banyak loh orang mati dia nggak tahu sebab kematian itu misteri. Dia takut. Tapi kita full gospel tempatnya udah lahir baru, sudah dimenangkan di dalam Kristus. Saya percaya menghadapi kematian itu seperti Paulus ya, dia katakan mati adalah keuntungan, ya. Hidup adalah Kristus. Jadi kalau orang nggak punya, saya tahu dia pasti ada kegentaran, apalagi yang memakai ilmu. Saya suka dengar macam-macam dia takut gitu, sesuatu yang tanda tanya gitu. Ya, nah di situ biasanya di dalam nisan itu tertulis apa tanggal lahir dan tanggal kematian ya, birth and death ya. Saya percaya antara B itu birth ya, D itu death ya, di antara ada C, B, C, D, dan terakhir E ya, eternity ya. Jadi ketika dia lahir itu 100% kuasa Tuhan ya, kedaulatan Tuhan. Anda dilahirkan mau jadi mata biru, mata sipit, mata belok, rambut keriting, kulit hitam, kulit kuning. Enggak ada pilihan. Begitu kita lahir 100% kedaulatan Allah. Betul ya? Tapi ketika kita mati, death ya, kita mau menuju eternity, itu 100% saya percaya ya, saya yakin di tangan kita loh. Dan itu tergantung di C. C itu choice. Selama B dan D itu ada choice ya. Di mana itu pilihan kita. Dalam hidup pilihan kita. Kita mau hidup jalan lebar, kita mau hidup jalan sempit, itu 100% pilihan kita. Nah itu kalau kita pilihnya jalan lebar ya pasti akan kematian kekal ya. Tapi kalau hidup dengan jalan yang sempit ya itu hidup yang kekal. Jadi C itu sangat menentukan. Dulu saya pikir kenapa jalan lebar, jalan sempit. Orang selalu pilih antara Anda masuk jalan tol yang cepat, cas, ya, lebar ya istilahnya. Sama jalan yang sempit, pilih mana? Secara logika kita milih, ya jalan lebar dong. Ngapain susah-susah begitu? Tapi firman Tuhan jalan sempit. Ternyata jalan sempit itu setelah saya renungkan. Barang siapa mau mengikut aku, pikul salib. Pikul salib. Salibnya sendiri ya. Dan menyangkal diri. Itu terus menerus tuh kehidupan ini antara B dan D itu ya. Kita terus menerus. Makanya kalau Presiden Chapter bilang sering-sering datang kemari, selalu dicat, selalu diingatkan kembali ya di dalam pertemuan dalam doa-doa kita sehari-hari. Itu semua akan menentukan eternity nanti ya. Kecuali Anda ini kalau lagi membaptis orang kadang-kadang saya suka bilang begini, Anda mau langsung masuk surga enggak? Tanya. Aduh tunggu dulu dong Pak, kalau boleh hidup ya oke lah, hidup dulu dong Pak. Kalau masuk ke surga ya setengah jam lah, seberapa jam dilelepin gitu ya. Ya. Tapi yang lebihnya masuk neraka gitu ya. Kecuali kita lihat ya, yang hebat ya. Zamannya Yesus, orang yang pertama kali masuk surga siapa? Ada yang tahu? Yang disalib. Saya ditahu nih. Dah. Yang disalib. Kiri kanannya satu tuh ya. Ketika dia bertobat dan Yesus jangan lupa pada saya nanti. Hari ini juga kamu dan saya sama-sama kita di Firdaus. Saya bilang waduh
itu orang yang paling happy, the happiest people. Penjahat ya, udah wah hidupnya kacau, balau segala macam. Itu last chance itu benar. Dia bilang, wow. Nah, makanya kita kalau lihat di sini cocok berdiri katakan bengkel itu begitu. Kita jangan menjadi hakim gitu terlalu. Ini memang udah salah, udah kita terlalu hakim. Belum tahu loh. Itu penjahat udah last minute dia terima Tuhan. Dan Tuhan bilang sekarang juga langsung. Nah kalau kita nih yang masih hidup, itu di antara B dan D ada C itu. Nah kita harus hidup dengan tertib, takut akan Tuhan ya. Dan itu akan membawa kita pada eternity. Lanjut. Nah ini eternity ya, kita tahu hidup yang kekal ada dua ya. Tadi begitu kita tutup mata ada dua pintu gerbang, dua hurufnya H. Pilih yang mana H? Bingung ini H, yuk. Satu heaven, satu hell. Ayo, kemana kita? Ya. Jadi kalau kita orang percaya, C tadi kita benar-benar, choice itu kita benar-benar, kita pasti hidup yang kekal. Nah ada kata-kata orang percaya itu mati satu kali dan hidup dua kali, betul ya? Orang yang tidak percaya itu hidupnya satu kali dan matinya dua kali. Ini matematik apa lagi nih? Orang percaya itu kita hidup, ya maka hidup dua kali dikatakan ya. Kita hidup, ya sekarang ini hidup tubuh jiwa roh, kita mati, nanti kita setelah kita akan jumpa, kita akan hidup lagi, dibangkitkan dengan tubuh baru. Jadi hidup dua kali. Tapi kalau orang tidak percaya, hidup penghakiman nanti neraka, mati yang kekal. Matinya dua kali. Nah itu, lanjut. Nah sekarang nih bagaimana mendapati benar. Saya kira ini satu yang sederhana, simple, tapi kita ingatkan kembali ya. Nah lanjut. Yang pertama jelas ya, terima Yesus sebagai juru selamat. Ya, itu udah nggak ada lagi. Ya di dalam Yohanes 14 ayat 6 satu ayat yang jelas sekali kata Yesus kepada murid-murid, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Dunia mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Tapi firman hanya satu nih. Satu-satu jalan menuju surga yaitu melalui Kristus. Kalau kita tanya banyak kepercayaan, banyak ajaran, banyak apa. Semuanya nggak ada yang bilang kepastian seperti ini. Tidak ada seorang pun. Jadi yang nggak ada tanpa melalui Kristus itu satu aksioma, satu yang nggak bisa ditawar-tawar, mutlak begitu. Semuanya mudah-mudahan yang lainnya. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah. Insya Allah. Loh, hati-hati loh. Kita bicara kekekalan, jangan bicara rata-ratanya. Ini kekekalan nih, hidup kita yang sebenarnya, hidup kita yang sejati. Hidup kita yang sini sementara. Tapi ini kekekalan. Kita jangan enteng-enteng. Kita harus benar-benar waspada untuk itu semuanya. Ya. Lanjut. Nah, seperti dalam Yohanes 3:16 juga dijelaskan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah, ini ayat yang harus mesti dihafal. Saya ingat Yakub Nahuai dulu. Dia cerita, waktu gue masuk ke sana, ke Amerika, di imigrasi, dia bilang, ditanya, oh, are you pastor? Yes. Tell me, John 3:16. Wah, diuji. Ayo loh. Makanya mesti hafal ya, mau masuk Amerika, siapa tuh diuji. Diuji. Ya dia dengan lancar semuanya akhirnya. Oke. Wah, kalau ini aja nggak lulus, wah, question mark, pastoran apa? Ya seperti itu ya.
Ya di sini yang saya mau tandaskan sini ada banyak orang hanya percaya Yesus ya. Di situ kan barang siapa yang percaya ya. Ya, sekali lagi saya baca Yohanes 3, harus nih udah Injil itu kalau diperas keluar satu kata ini katanya. Ya. Kasih nih. Ya dari situ banyak kita kalau diperas kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini akan kita semua saudara dengan saya ya. Sehingga dia karuniakan anak yang tunggal setiap orang yang percaya garis bawah percaya kepada tidak binasa. Binasa itu hidup. Binasa itu bukan hanya mau tapi mati kekal gitu ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Nah yang saya mau garis bawah ini percaya ya. Banyak orang hanya percaya Yesus tapi tidak mempercayai dia loh, benar. Kalau hanya percaya iblis juga percaya bahkan dia gemetar. Ya, Pak Ferry, Kak Kiai. Nah, iblis gemetar ya. Nah, dia tahu. Dia percaya Yesus anak Allah, Yesus berkuasa, bla bla dia tahu. Jadi kalau kita hanya percaya aja apa beda sama iblis? Tapi di sini dikatakan percaya itu mempercayai. Bisa kita mempercayai menggantungkan diri sepenuhnya. Ya. Nggak usah jauh-jauh Anda naik kapal terbang aja. Ya. Saya kadang-kadang kalau naik injek kapal terbang, masa saya selalu doa Tuhan. Ya kita bersama Tuhan memakai pesawat, pilotnya, peralatan mesin-mesin semuanya ya berfungsi dengan sempurna. Coba kita udah benar-benar mempercayai. Ya. Nama Tuhan sama Yesus juga mempercayai udah. Kalau naik mobil mogok masih bisa. Ya masih bisa aman-aman lah gitu. Kalau di pesawat jadi Superman atau pakai parasut gitu ya. Atau ya udahlah kita bisa bayangin tuh. Itu benar-benar kita harus mempercayai. Nah itu yang dikehendaki Tuhan. Kita tuh mempercayai. Trust on Him. Percaya penuh benar. Pegang janji-janjinya. Ya. Itu pasti terjadi janji-janji Tuhan. Lanjut. Nah yang tadi yang pertama itu kita terima Yesus. Percaya dengan Yesus. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan manusia kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua ya kita investasi pada nilai-nilai kekekalan. Di mana investasi Anda semuanya, kita semua. Emas lagi naik loh. Tadi omong-omong dolar mau naik lagi. Cepet-cepet borong dolar mungkin ya. Mau naik 20.000, 25 kita nggak tahu. Tapi Matius dia katakan apa? Matius 6, 19, 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ya boleh-boleh aja, bukan nggak boleh ya. Tapi kita mesti ingat seperti tadi. Ya kita juga kekekalannya jangan sampai dilupakan gitu. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena ini di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hah? Di mana? Makanya kalau kita investasi ya dalam nilai kekekalan, di situ hati kita. Lanjut, apa aja tuh? Ya, harta kita yang kita simpan yang di surga. Sebab begini ya, Tuhan tuh Yesus waktu dia naik ke surga dia katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu kan. Jadi seperti saya bayangkan tempat tuh ya ada rumah-rumah kayak macam real estate ya di surga yang besar gitu ya. Rumah kita mau rumah ukuran berapa gitu. Mau selonjor aja, ya yang penting masuk surga, is oke aja nggak apa-apa ya, daripada neraka gitu. Atau kita di sana dapat rumah yang ya layak, itu tergantung C tadi itu. Nah inilah yang misalnya dikatakan kita terus memberitakan Injil ya dalam full gospel membawa bengkel, masuk sini bengkel, keluar jadi kinclong begitu ya. Melayani dengan kasih pada sesama kita, menggunakan talenta, masing-masing ada talenta loh. Tadi yang mau berlaga di Bali siapa tuh? Ya, singer ya. Tadi kata Akili ya,
Ya kita melayani Tuhan menggunakan talenta yang ada ya untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang penting sampai akhir walau menghadapi setia sampai akhir walau menghadapi segala kesulitan. Kita harus setia. Banyak yang gak setia karena banyak tawaran dunia terjadi distraksi. Tapi kalau kita setia sampai akhir pada satu semua ini kita pengen pada saat menutup mata di situ Tuhan mata. Sabarlah hei hambaku, masuklah dalam itu loh, jangan aku tidak kenal maka itu paling ngeri ya. Ngeri itu. Nanti itu ada ayatnya. Jadi kalau ini dilakukan, pastikan kita udah menyimpan harta di surga. Lanjut. Nah kalau ini sudah kita lakukan, saya percaya ini ayatnya akan terjadi. Matius 6:33 terkenal ya. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah artinya apa? Ya tadi lakukan apa yang talenta, yang apa yang itu kita kerjakan untuk kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Jehovah Jireh, Dia akan memelihara dalam segala perkara. Lanjut. Nah, ini ayat yang terakhir. Ini ayat yang ya buat semua orang percaya hamba-hamba Tuhan ya ayat yang cukup mengerikan katanya. Ayat-ayatnya kita harus menjaga keintiman dengan Kristus. Ya. Matius 7 ayat 21, 20. Kita baca 1, 2, 3 sama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan bukanlah kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Saat itu baru terus terang Tuhan pada mereka. Apa dia bilang? Tangannya begini, aku tidak akan siapa kau ini ya. Lalu nyala kau yang pembuat kejahatan. Ngeri ya. Saya kalau mau, aduh saya ini ngeri juga. Kita introspeksi diri gitu. Kita cermin diri kita sendiri ya di hadapan Tuhan. Sehingga kita terus menerus. C tadi itu ya. Kita intim dengan terus. Jaga keintiman, ada doa intim. Saya kalau doa pagi, ya bisa jam 4 pagi rata-rata ya, jam 4, jam 5 begitu ya. Saya suka doa sendiri. Saya ada sotoh rumah, wah di situ saya suka doa gitu. Aduh rasanya ada satu kelegaan ya. Semua kita doa, kita jaga keintiman itu terus. Kita jaga pengurapan dari Tuhan itu. Ya, kalau itu supaya pada satu saat ya kita akan menghadap Tuhan. Dan sabarlah hei hambaku. Lanjut, yang terakhir ini ada kata-kata apa tuh? Selesai sudah ya? Habis sudah? Ya, nah sebagai pelayan Tuhan jangan sampai ayat 23 ini terjadi. Kita ditolak masuk surga ya. Ya, jadi saya ingat juga ada 10 anak darah. Semuanya orang percaya. Yang satu siap minyak ya. Saya percaya keintiman dengan Tuhan dia jaga terus. Yang 5 lagi, udahlah. Yang penting percaya aja deh, sudah. Bodo amat, misalnya nanti pokoknya gue udah percaya masuk surga. Hati-hati loh. Pada datang, pintu tertutup, dia ketok-ketok, dia gedor-gedor. Nggak dibuka lagi. Jadi itu supaya kita jadi menyadari semuanya. Amin.